wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Meta Angelina dengan NIM 2515401037. Saya mahasiswi dari tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan bagian anatomi dan fisiologi dari sistem pencernaan. Mari kita saksikan. Sebelum kita memasuki ke bagian anatomi, kita harus mengetahui apa sistem dari pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses biologis yang terjadi dalam tubuh manusia untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap kemudian untuk digunakan oleh tubuh. Sistem pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian ada rektum dan anus. Teman-teman dapat melihat gambar organ pencernaan yang ada di sebelah kiri. Nah, itu adalah organ-organ dari sistem pencernaan yang dimulai dari mulut. Mulut berfungsi sebagai jalan masuknya makanan, kemudian akan dipotong dan dikunyah oleh gigi di dalam mulut. Kemudian ada tenggorokan atau faring yang berfungsi untuk mengalirkan makanan menuju ke esofagus. Kemudian ada kerongkongan atau esofagus yang berfungsi untuk mengalurkan makanan menuju ke lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik ini gerakan mengempit dan meremas-remas. Kemudian akan menuju ke saluran penghubung mulut dan lambung. Kemudian ada lambung. Lambung berfungsi sebagai tempat penampungan makanan dan proses untuk menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi dengan bantuan enzim pepsid. Nah, di sini kita akan mengetahui proses pemecahan secara mekanik dan kimiawi. Secara mekanis dilakukan dengan bantuan gigi, kemudian akan dikunyah dan ditelan sehingga otot lambung dapat meremas dan mengaduk makanan di bagian dalamnya. Kemudian ada proses secara kimiawi. Proses secara kimiawi ini proses penguraian dengan bantuan oleh getah lambung dan enzim. Nah, enzimnya ini terdapat yang pertama yaitu ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi untuk memecahkan protein dari makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk secara bersamaan dengan makanan. Kemudian yang ketiga ada enzim mucin yang berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari paparan asam lambung. Kemudian yang keempat ada enzim gastrin yang berfungsi untuk membantu gerakan lambung saat mencerna makanan. Kemudian yang terakhir yaitu ada enzim renin yang berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kafein. Kita akan masuk ke bagian usus halus. Nah, usus halus ini berfungsi untuk menyerap nutrisi dan air sehingga dapat menyalurkan sisa makanan untuk menuju ke usus besar. Nah, terdapat 3 jenis usus halus. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi untuk mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas. Di getah pankreas terdapat enzim. Yang pertama enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Kemudian yang kedua ada enzim tripsin. Enzim tripsin ini berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Kemudian ketiga ada enzim lipase yang berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian getah empedu yang menghancurkan lemak. Kemudian selanjutnya ada usus kosong jejunum yang berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari menuju ke usus. Kemudian ada usus kosong atau jejunum yang berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Kemudian yang terakhir yaitu ada usus penyerapan ilium yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Dari hasil-hasil bagian dan fungsi-fungsi yang sudah saya sebutkan, dapat disimpulkan dari hasil ringkasannya bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ yang bekerja secara berurutan untuk memproses makanan. Prosesnya dimulai dari mulut sebagai tempat masuknya dan penghancuran makanan, kemudian makanan akan melewati faring,
kerongkongan, dan menuju lambung, tempat di mana dicerna secara mekanik dan kimiawi oleh enzim serta asam lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus halus, tempat pencernaan lebih lanjut, serta penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah itu, sisa makanan akan diteruskan ke usus besar untuk penyerapan air dan pembentukan feses. Keseluruhan organ bekerja sama dalam satu sistem untuk memperoleh nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apa saja bagian, kemudian apa saja fungsi dari sistem pencernaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.